Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Sebelumnya terima kasih banget komen-komen terutama di video sebelumnya ya. Kan banyak sekali yang komen suaranya kurang kenceng nih. Mikrofonnya kemarin memang gua agak kecilin sedikit. Ini gua gedein lagi volumenya. Mudah-mudahan sekarang sudah oke. Nanti tolong dikonfirmasi di kolom komen ya kalau mudah-mudahan soundnya sudah oke. Lalu thanks juga ya segala macam komennya, termasuk juga kan banyak yang bilang nih kok bajunya nggak pernah ganti. Well, baju gue selalu ganti dan kebetulan jaket gue cuman ada satu nih, jaket yang selalu ada di meja kerja gue. Dan karena memang sekarang ini lagi memasuki musim dingin dan memang dingin banget, jadi ini walaupun gue pakai kaosan ternyata gue cukup dingin ya di dalam rumah sini karena heaternya juga nggak gue nyalain kencang-kencang, jadi gue mau pakai jaket lagi nih ya. Mudah-mudahan gak ada yang keberatan ya gue pakai ini lagi. Mudah-mudahan ntar kalau gue ada rezeki gue beli lagi jaket yang cuma punya satu nih. Oke. Nah, agak mendingan nih. Bahas apa kita kali ini? Bahas soal press conference atau konferensi pers dari Michael Carrick dalam kaitannya pertandingan Chelsea menghadapi Manchester United. Ada beberapa pertanyaan tidak gue tidak gue translate atau gua rangkum semuanya, hanya ada beberapa. Oke, kita langsung mulai dari pertanyaan pertama ya. Dari pers itu bertanya banyak report soal Rangnick. Kira-kira apa yang bisa Anda ucapkan atau pendapat Anda tentang ini? Menanyakan ke Michael Carrick ya. Michael Carrick menjawab sejujurnya tidak banyak. Terlalu banyak spekulasi, terlalu banyak laporan. Saya di sini mempersiapkan tim untuk pertandingan dan di pikiran saya hanya pertandingan. Saya melihat London dan pertandingan menghadapi Chelsea. Jadi kalau gue bisa bilang Michael Carrick ini fokus ya dari berita-berita tentang Ralf Rangnick. Pertanyaan kedua, saya yakin Anda akan banyak ditanyakan soal Ralf Rangnick. Tapi ayo sekarang kita bicara soal Chelsea. Ini dari persnya ya. Ayo kita bicara soal Chelsea. Pertandingan besar buat Manchester United. Bagaimana pengaruhnya match terakhir kaitannya dengan pertandingan menghadapi Chelsea? Maksudnya match terakhir ini kan menghadapi Villarreal. Michael Carrick kurang lebih menjawab pertandingan tersebut booster buat kita. Kemenangan itu sangat dibutuhkan. Pemain sekarang punya kepercayaan diri lagi. Pertandingan yang saya rasa sangat-sangat penting di hari Selasa kemarin. Ya, gue setuju sih ya, memang kita memastikan diri sebagai juara grup, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi modal, paling tidak modal secara moral, mudah-mudahan juga secara penampilan untuk menghadapi Chelsea nanti ya. Pertanyaan ketiga, hai Michael, Anda biasanya seorang yang relax. Seperti apa rasanya menjadi manajer? Apakah Anda tidur pada Selasa malam atau Anda banyak berpikir tentang ide-ide yang ada di kepala Anda? Wah, ini menarik ya, karena memang kan Michael Carrick biasanya sebagai asisten manajer ya sejak zamannya Jose Mourinho. Ole Gunnar Solskjaer pun juga demikian, dan baru kemarin kan partai pertama nih menghadapi Villarreal. Jawaban Michael Carrick, Anda adalah Anda dan itu personality saya. Tentu saja ada beberapa keputusan yang harus saya buat lebih besar, tapi saya calm minggu ini. Saya relax gitu ya. Staff dan pemain mendukung saya dengan sangat baik dan belum memberikan banyak masalah. Saya suka tantangan. Tentu saja di awal minggu ini ada tes buat saya. Sekali Anda selesai, Anda akan melihat ke pertandingan selanjutnya. Maksudnya setelah menghadapi Villarreal, dia akan langsung fokus ke pertandingan selanjutnya menghadapi Chelsea. Dan ya di pikiran Anda mengambil alih dan fokus mengambil alih, dan saya menikmati itu. Jadi dia tidak punya waktu untuk berpikir tentang hal yang lain. Jadi dia maksudnya pikiran Anda mengambil alih dan yang lain itu maksud gue begini. Ini gue artikan mungkin seperti kayak letter luck ya. Cuman kalau gue bisa artikan lain kurang lebih yaitu tadi, dia tidak punya pikiran lain. Pertandingan ini selesai, pertandingan ke depan selesai, begitu terus pikiran. Jadi dia tidak punya dia ini fokus begitu ya, dan tidak punya pikiran-pikiran lain, terutama ya itu tadi ya soal ide dan lain-lain. Enggak, dia benar-benar fokus pertandingan ke pertandingan. Pertanyaan yang lain lagi nih ya, tentang Rangnick dan nama lain. Impact-nya apa yang bisa terjadi dalam squad dalam waktu singkat jika seseorang datang
Mereka telah memiliki manajer musim ini dan sekarang mereka punya Anda. Seberapa cepat Anda akan berpengaruh pergantian ide, pola pikir, dan lain-lain? Pertanyaannya kurang lebih begini. Ini kan sebentar lagi ada Ralf Rangnick, sebelumnya Ole Gunnar Solskjaer, sekarang Michael Carrick. Ini ya seberapa cepat ya pertukaran ide, pergantian pola permainan dan lain-lain. Jawaban dari Michael Carrick, Anda bisa mendapatkan perubahan ini dengan cepat. Sejarah menunjukkan ini. Sesekali ini bukan cuma perbedaan ide, tapi juga perbedaan pendapat. Dilihat dari sejarah, terkadang ini berlangsung dengan baik, dan kadang berlangsung tidak baik. Jadi kita lihat apa yang akan terjadi. Maksudnya, ya gue setuju sih, memang pergantian ini pastinya akan berpengaruh juga secara cepat, karena pergantiannya pun juga kan secara cepat ya. Cuman apakah ini akan jadi positif atau negatif, jadi lebih baik atau bahkan lebih buruk, ya kan memang harus ditunggu bagaimananya. Nih so far sekarang dari pertandingan pertama Michael Carrick oke, hasilnya menghadapi Villarreal. Tapi bagaimana menghadapi Chelsea, ini kan juga sesuatu yang harus kita lihat. Dan nanti bagaimana kita menghadapi Arsenal, di mana sudah ditangani oleh manajer yang baru, yaitu adalah Ralf Rangnick. Pastinya ada perubahan lagi, dan ini bagaimana ya, kita saksikan saja. Pertanyaan kelima soal Jadon Sancho. Jadon Sancho mendapatkan pertandingan terbaiknya bersama Manchester United. Hal apa yang Anda dapat keluarkan dari dia di waktu yang singkat? Fans akan lihat dia seperti apa? Pertanyaan dari pers seperti itu. Jawaban dari Michael Carrick kurang lebih, dia pemain istimewa. Saya katakan di malam itu dia tidak pernah lebih bahagia ketika ada bola di kakinya. Dia berusaha untuk menciptakan sesuatu, menyerang, menciptakan peluang, dan mencetakkan gol. Attitude, work rate, dan mentality ini sesuatu di luar permainan yang saya lihat yang cukup bagus bagi seorang Jadon Sancho. Kurang lebih demikian. Jadi kalau gue lihat, Michael Carrick ini cukup positif terhadap seorang Jadon Sancho ya. Pendapatnya cukup positif. Dan menurut gue, ini bisa jadi tanda Jadon Sancho bisa jadi akan ditampilkan ketika menghadapi Chelsea. Pertanyaan lainnya, Anda mungkin memiliki finisher terbaik di sepak bola. Mungkin maksudnya Cristiano Ronaldo ya. Kalau Anda dapat memberikan bola ke dia, betul? Tentu saja. Berkreasi di tim manapun sangat penting, dan tentu saja kenapa kita mendatangkan dia ke klub. Ada banyak lagi yang akan datang dari dirinya, dan saya yakin dia juga menatap masa depan kurang lebih juga dengan positif ya. Gua kurang begitu mengerti ini, mungkin yang dimaksud sama pertanyaan dari pers ini adalah seorang Cristiano Ronaldo karena finisher terbaik di sepak bola. Ya tentu saja gue juga sepakat dengan pernyataan Michael Carrick. Artinya memang harus banyak kreasi dan lain-lain ya. Support juga ya ke seorang Cristiano Ronaldo. Walaupun dia finisher terbaik, tapi kan dia bukan berarti seseorang yang akan bisa dribbling bola dari gawangnya sendiri, lalu didribble bola sampai dengan ke gawang lawan, lalu dia bikin gol. Kan tidak seperti itu. Harus ya, sepak bola ini permainan tim lah kurang lebih ya. Ada pertanyaan lain soal Romelu Lukaku. Wah, ditanyakan ini. Romelu Lukaku kembali ke tim. Maksudnya kembali ke tim Chelsea ya. Anda pernah bermain bersama dirinya sebentar untuk satu musim dan menjadi pelatih setelahnya. Maksudnya menjadi asisten manajer dari Jose Mourinho. Zaman Jose Mourinho. Seperti apa dia di klub? Kurang lebih pertanyaannya seperti itu ya. Lalu dijawab oleh Michael Carrick. Itu terasa seperti sudah lama sekali waktu Roms di sini dan pergi. Dia pergi ke Italia dan penampilannya sangat bagus dan punya awal yang bagus pula di Chelsea. Saya tahu dia kadang kurang beruntung karena saat ini sedang mendapati cedera. Akan menyenangkan melihat Roms kembali. Dia pemain spesial dan berbahaya. Kalau Roms bermain, kita tahu apa yang akan dia bawa dan dia berikan pada Chelsea, dan kita siap untuk itu. Ya kurang lebih Michael Carrick ini kan pernah bersama dengan Romelu Lukaku baik sebagai pelatih maupun sebelumnya sebagai pemain ya. Dan ya kita lihatlah bagaimana besok. Gua sih nggak begitu melihat ya Romelu Lukaku akan bermain besok, cuman ya kita lihat ya. Hai Michael, ini musim yang banyak perubahan. Apa rencana untuk Anda, McKenna dan Pillen untuk berperan dalam pelatih interim yang baru atau manajer interim yang baru? Maksudnya adalah Rangnick. Ya kurang lebih menanyakan ini ya, pancingan nih. Peran Anda akan seperti apa nih dengan Rangnick nanti? Nah dijawabnya, saya berpikir minggu ini sangat sibuk dan seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak berpikiran tentang itu. Saya fokus mempersiapkan tim ini tanggung jawab yang besar. Dan setelah hari Minggu tidak ada sesuatu di pikiran saya. Artinya dia hanya berpikir tentang hari Minggu. Kurang lebih demikian jawabannya. Dia benar-benar fokus. Dia tidak
ya dia tidak ngurus lah kurang lebih ya apa yang akan terjadi nanti setelah Rangnick datang dan lain-lain, karena kan Ralf Rangnick juga gue nggak yakin sudah ketemu sama Michael Carrick. Bisa jadi ini asumsi gue ya, cuman bisa jadi besok Minggu Ralf Rangnick sudah ada di stadion Stamford Bridge untuk menyaksikan pertandingan. Itu bisa saja terjadi ya, karena menurut gue juga sangat wajar Ralf Rangnick ingin memantau langsung. Dan ini pertandingan pertandingan terakhir sebelum dia masuk ke dalam tim, karena pertandingan selanjutnya kan dia sudah ada nih di tim. Jadi dia ingin lebih mengamati pemain secara langsung, dan ya bisa saja itu terjadi ya. Ada pertanyaan update soal tim. Jadi soal Luke Shaw ini dijawab ya, masih melihat keadaan terakhir dari Luke Shaw. Fred ternyata ada knock ringan, cedera ankle, tapi dia bisa melanjutkan pada saat menghadapi Villarreal. Ternyata Fred itu ada cedera ringan, ada cedera sedikit, dan dia tetap bisa melanjutkan pertandingan. Dan buat saya itu istimewa. Itu merupakan bagian penting dari tim untuk memperoleh kemenangan menghadapi Villarreal. Sebenarnya ada 1 atau 2 pemain lagi yang ya ada cedera ringan, tapi dia tidak menyebutkan ya siapa. Cuman di akhir kalimat dia mengatakan, saya kurang lebih dia percaya lah besok tetap akan menurunkan tim yang terkuat ya. Ya terkuat tentunya di luar pemain-pemain yang cedera ya. Lalu ada pertanyaan lagi. Hai Michael, Anda adalah seorang midfield, pemain tengah yang sangat bagus. Nah, ini tentang Donny van de Beek nih. Donny van de Beek, Anda memilih dia waktu itu, artinya ketika menghadapi Villarreal ya. Apa posisi dia yang paling tepat? Ini seperti puzzle kenapa dia belum bisa bermain atau masuk ke dalam tim. Lalu Michael Carrick menjawab, saya pikir Donny adalah salah satu pemain yang fleksibel dan bisa bermain di beberapa posisi. Dia telah melakukannya bersama Ajax dan timnas Belanda. Jadi tentu saja kita ada beberapa ide tentang dia. Tapi menjadi fleksibel adalah kekuatan sesungguhnya untuk yang bisa diberikan dari Donny van de Beek kepada tim. Artinya dia bisa bermain di banyak posisi. Gue sepakat sih, Donny van de Beek ini memang betul bisa bermain di banyak posisi. Tapi tetap ringan amatiran ala gue, ini subjektifnya gue menilai Donny van de Beek paling bagus bermain di posisi nomor 8. Ada pertanyaan lagi ya. Ada pembicaraan soal manajer manajer baru yang masuk. Saya ingin tahu apa fondasi yang dibangun oleh Ole Gunnar Solskjaer dan apa yang bisa sesuatu yang bisa membantu Anda. Artinya fondasi yang dibangun oleh Ole Gunnar Solskjaer itu nih, dia menanyakan kurang lebih apa sih peninggalan dalam tanda kutip yang ditinggalkan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Michael Carrick menjawab, hal-hal besar yang dibangun oleh Gunnar adalah menciptakan dan membangun lingkungan atau environment yang bagus untuk staff dan pemain, dan juga culture di grup yang sering tidak terlihat oleh orang-orang. Jadi dia benar-benar itu tadi ya, membangun lingkungan yang bagus, yang sehat bagi staff dan juga pemain, dan juga itu tadi membangun culture yang baru yang lebih sehat pula di tim ya. Dan ini kan tentu saja tidak banyak dilihat oleh orang di luar tim ya. Saya melihat kita berkembang dan lagi ini tidak terlihat oleh orang-orang lain gitu ya. Ya, ini menurut penilaian seorang Michael Carrick. Ole membangun tim ini dan membuat saya dan ini membantu saya untuk menghadapi pertandingan minggu ini, dan apapun terjadi ini tetap sama. Ini kita sudah ada di titik awal yang sangat bagus, kurang lebih demikian. Jadi menurut Michael Carrick, Ole Gunnar ini memberikan peninggalan berupa itu tadi ya, fondasi elemen yang cukup bagus berupa culture yang bagus antara staff dan pemain, dan juga lingkungan yang lebih sehat. Dan ini yang diharapkan oleh Michael Carrick akan tetap ada sekalipun nanti sudah ada manajer yang baru. Pertanyaan terakhir yang akan gue bahas ini, apa pendapat Anda soal Tuchel dan apa kekuatan mereka, artinya kekuatan Chelsea? Anda pasti jawaban oleh Michael Carrick ya. Anda pasti terkesima tentang mereka. Saya sudah menyaksikan mereka. Super intens, terorganisir dengan baik, pergerakan dengan baik, lini-lini terhubung dengan bagus, 3 pemain belakang membangun dan menghubungkan lini per lini. Jadi dia mengakui Michael Carrick ini mengakui kalau Chelsea ini merupakan tim yang sangat bagus dan ingin melihat apa yang terjadi di hari Minggu. Ini tes besar, tantangan besar, tapi kita yakin akan mendapatkan hasil bagus. Kita percaya itu. Artinya Michael Carrick ini tetap optimis. Dia sadar betul bagaimana kuatnya atau bahkan menakutkannya Chelsea
paling tidak untuk pertandingan besok minggu. Tapi tetap sebagai manajer interim, dia juga punya rasa optimis Manchester United akan mendapatkan hasil bagus. Kalau menurut gua sudah bahas kan di video preview. Menurut gua ini seperti film Mission Impossible, cuman kita tinggal lihat happy ending atau sad ending, itu aja sih ya. Thanks for watching, selamat menantikan laga menghadapi Chelsea. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.